Pada dasarnya komunikasi sangat berhubungan dengan pemanfaatan teknologi dan penemuan-penemuan baru seiring perkembangan zaman. Misalnya saja perkembangan internet, pengaruh media, tren hiburan yang sedang populer dan juga beberapa faktor lainnya. Dan dikarenakan tren dan teknologi ini yang selalu berkembang tiada hentinya, kurikulum dan penyampaian di perkuliahan komunikasi pun juga berubah-ubah, sehingga ilmu ini bisa dibilang sebagai ilmu yang tiada ujung. Umumnya, lulusan dari jurusan komunikasi akan bekerja di bidang-bidang tertentu seperti broadcasting, wartawan, editor, public relation, periklanan, manajemen media, komunikasi pemasaran, komunikasi bisnis, dan lain yang sejenis dengannya. Lalu seperti apakah kira-kira pekerjaan mereka para lulusan ilmu komunikasi? Pada video ini kita akan bahas lebih jauh satu persatu pekerjaan lulusan dari jurusan ilmu komunikasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda simak video ini hingga selesai tanpa di-skip. 1. Penyiar atau broadcaster. Menjadi produser, sutradara, reporter, copywriter dan lain-lain yang terlibat dalam dunia penyiaran atau broadcasting merupakan salah satu prospek kerja yang paling empuk dari dunia ilmu komunikasi. Seperti yang kita tahu bersama, bahwa dunia penyiaran pada dasarnya adalah proses menyampaikan suatu pesan melalui media massa layaknya televisi, radio, ataupun surat kabar kepada masyarakat umum. Nah, dalam proses penyampaian pesan tersebutlah lulusan ilmu komunikasi dituntut untuk bisa menentukan strategi agar pesan yang disampaikan mudah diterima oleh masyarakat sesuai dengan segmentasinya masing-masing. Bidang kerja broadcasting sendiri biasanya akan ditempatkan di stasiun televisi, radio, ataupun kantor-kantor surat kabar, tabloid hingga majalah. 2. Jurnalis. Jurnalistik sendiri merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Studinya yang mempelajari bagaimana cara mengemas sebuah berita agar bisa menjadi sebaik mungkin untuk bisa disebarkan ke masyarakat luas, merupakan salah satu bentuk bagaimana seseorang dapat menyampaikan pesan secara efektif melalui suatu media. Dalam dunia ilmu komunikasi sendiri, jurnalistik ini menjadi mata kuliah wajib yang harus dipelajari. Kemampuan menulis, peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya, serta kemampuan dalam menyampaikan dan memilah mana informasi yang layak untuk disebarkan dan mana yang tidak layak untuk disebarkan, menjadi beberapa hal yang bisa diperoleh dari mempelajari ilmu jurnalistik. Jurnalistik ini memang ilmu yang dapat dipelajari oleh siapapun, meskipun Anda bukan merupakan lulusan dari ilmu komunikasi. Namun, lulusan ilmu komunikasi tentu memiliki kemampuan yang lebih dalam dunia jurnalistik ini. Bidang kerja dari seorang jurnalis antara lain bisa menjadi reporter, news anchor, news dubber, wartawan media massa, baik di televisi, radio maupun di surat kabar cetak. Salah satu contoh jurnalis yang sukses di Indonesia adalah Najwa Shihab dengan program andalannya Mata Najwa. 3. Announcer dan presenter. Kemampuan dalam menyampaikan pesan dengan baik dan dapat menarik perhatian dari halayak ramai, ini merupakan salah satu bagian wajib yang harus dipelajari oleh para lulusan ilmu komunikasi. Kemampuan tersebut pun sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang announcer atau penyiar radio, hingga menjadi seorang presenter di televisi. Baik itu untuk acara olahraga, berita resmi, gosip, dan lain sebagainya. Lulusan ilmu komunikasi ini selalu dituntut untuk pandai dalam hal berbicara dengan efektif, dalam menyampaikan maksud dan tujuannya. Hal tersebutlah yang menjadikan posisi penyiar atau presenter tersebut menjadi sasaran yang tepat sebagai prospek kerja lulusan ilmu komunikasi. 4. Master of Ceremony atau MC. Bila announcer dan juga presenter hanya tertuju dalam sebuah media massa saja, maka pekerjaan sebagai seorang MC pun bisa diposisikan dalam berbagai perhelatan event. Menjadi seorang MC tentu saja membutuhkan kualitas gaya bicara yang baik, pandai menempatkan diri, dan juga mampu untuk membawakan acara menjadi sesuai dengan harapan. Unsur-unsur komunikasi pun tentu saja ada di dalamnya. Meskipun bisa dipelajari secara otodidak, namun lulusan ilmu komunikasi tentu memiliki keahlian yang sangat baik untuk menjadi MC yang mereka pelajari dalam studinya. 5. Public Relation Officer atau hubungan masyarakat. Mewakili perusahaan dalam setiap waktu. Menjaga nama baik perusahaan serta mewujudkan hubungan yang harmonis pada seluruh klien perusahaan, menjadi tugas besar dari seorang Public Relation Officer atau humas. Profesi sebagai Public Relation Officer juga bisa menjadi prospek kerja yang sangat menjanjikan bagi para lulusan ilmu komunikasi.
Seorang public relation harus selalu memutar otaknya untuk bisa menyampaikan pesan-pesan perusahaan kepada masyarakat agar perusahaan yang dikelolanya senantiasa memiliki reputasi yang baik. Menantang bukan? Anda bisa mengambil jurusan Public Relation Officer yang merupakan bagian dari studi Mass Communication. Nah, itulah beberapa pekerjaan dan prospek kerja dari para lulusan ilmu komunikasi yang admin tahu dan bisa admin share untuk Anda pada video kali ini. Jika Anda punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan, silahkan tuliskan saja dengan bijak pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.